Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya zal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selawat beriringan dengan salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga al sahabat beliau sekalian. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa fil hadis, man ahabbani ma'i kana fil jannah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah merupakan contoh teladan ataupun suri teladan yang baik kepada kita umat manusia. Allah mengutuskan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan, adalah orang yang patut kita contoh dari segala tingkah dan perbuatan beliau. Karena tingkah dan perbuatan Nabi Muhammad ini patut kita contohi. Mulai daripada Nabi Muhammad berada dalam kandungan ibunya, hingga kepada Nabi Muhammad lahir, hingga kepada Nabi Muhammad menjadi anak-anak, dewasa, sampai beliau tua, bahkan sampai beliau wafat, hingga sampai sekarang ini, diri Nabi Muhammad bisa kita jadikan sebagai contoh teladan dalam hidup kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah utuskan kepada kita, sehingga dengan tingkah dan kepribadian Nabi bisa menjadi sebuah cerminan untuk kita. Tingkah Nabi Muhammad inilah yang bisa membawa kita ke dalam syurga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah hingga ke alam Islamiyah. Seberapa buruknya dan seberapa kejamnya tingkah-tingkah orang jahiliyah pada masa itu, sehingga dengan lahirnya Nabi Muhammad ke atas permukaan bumi, Nabi Muhammad mengubah pola pikir jahiliyah kepada pola pikir Islamiyah. Yang dulunya orang jahiliyah itu sangat terkenal kekejamannya, maka di saat Nabi Muhammad diutuskan pada negeri itu, bahkan pada dunia, Nabi Muhammad mengubah pola pikir manusia. Yang dulunya siapa yang terkuat, maka dialah yang menjadi pemimpin. Siapa yang lemah, maka dia akan disintirkan daripada muka bumi. Maka Allah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbaiki daripada yang akhlak demikian itu tidak bagus menjadi akhlakul karimah. Maka kelembutan yang ada pada diri Nabi dalam perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal ataupun ditulis dalam catatan sejarah sebagai perjuangan yang memiliki kelembutan tanpa kekasaran. Sehingga di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, Aisyah, putri daripada Abu Bakar, isteri daripada Rasulullah, ditanya oleh Abu Bakar kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, perbuatan apakah yang pernah diperbuat oleh Rasulullah dan perbuatan itu tidak pernah aku lakukan?" Sehingga Aisyah berfikir, ada satu perbuatan wahai ayahku yang tidak pernah engkau perbuat tetapi rutin diperbuat oleh Rasulullah. Perbuatan apakah itu wahai Aisyah? Lalu Aisyah menjawab, Rasulullah di saat sore wahai ayahku membawa sebungkus nasi. Nasi itu yang telah digiling dengan halus, lalu membawa kepada satu kampung yang ada di negeri Mekah.
Lalu Rasulullah memberi kepada seorang yang sudah sangat tua, matanya sudah buta. Dia adalah seorang tua dari golongan Yahudi. Padahal orang tua tersebut tiap Rasulullah memberi makan kepadanya, tiap saat orang tersebut menghina dan mencaci Rasulullah. Padahal tangan Rasulullah selalu masuk ke dalam mulutnya memberi sesuap demi sesuap nasi untuk orang tua tersebut. Akan tetapi orang tua itu tidak mengenal siapakah yang memberi sesuapan nasi tersebut. Akan tetapi Rasulullah saat dihina oleh orang tersebut, Rasulullah hanya tersenyum saja dan mengiyakan tiap-tiap perkataan cacian-cacian yang dikeluarkan daripada mulut Yahudi tadi. Maka di saat Rasulullah wafat, Rasulullah menggantikan posisi Nabi. Kalau demikian wahai Aisyah, aku akan memperbuat perbuatan yang demikian, biar aku memiliki kesamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar mengambillah sebungkus nasi. Saat mengambil sebungkus nasi, lalu Abu Bakar membawa nasi tersebut kepada negeri Mekah. Lalu Abu Bakar menjumpai di pojok-pojok negeri Mekah akan orang tua tersebut. Lalu Abu Bakar membuka nasi tersebut, menyuap sesuapan-sesuapan nasi kepada orang tua Yahudi tersebut. Lalu orang tua Yahudi tersebut memperasa tiap-tiap suapan yang diberikan oleh Abu Bakar. Saat suapan yang pertama dirasai ada perbedaan dengan yang biasanya, suapan yang kedua juga demikian, sehingga pada suapan yang ketiga orang tua tersebut mengatakan, stop dulu. Kenapa? Kamu bukanlah orang yang biasa yang memberi makanan kepadaku. Kamu ini adalah orang lain, bukan orang yang biasanya. Lalu Abu Bakar menjawab, ya, aku bukanlah orang yang biasa memberi makanan kepada engkau. Sehingga Yahudi tadi bertanya, kemana orang yang biasa memberi makanan kepadaku? Lalu Abu Bakar menjawab, dia telah meninggal. Siapakah dia? Dia adalah Muhammad. Sehingga orang tua tadi terkejut. Apakah Muhammad yang sering aku hina-hina? Apakah Muhammad yang sering aku caci-caci? Padahal sedang dia menyuap nasi untukku, aku selalu menghina dia. Lalu Abu Bakar menjawab, masalah engkau menghina dan mencaci dia, aku tidak pernah tahu. Dia adalah Muhammad. Di mana engkau tahu perbedaan antara suapan aku dengan suapan Rasulullah? Sehingga orang tua tersebut menjawab, perbuatanmu itu terlalu kasar, suapanmu itu terlalu kasar, sedangkan suapan yang ada pada diri Nabi Muhammad itu, pada diri Muhammad yang engkau katakan itu, dia terlalu lembut. Nasi yang diberi untukku sudah dikunyah dengan begitu baik, sudah dilicinkan dengan begitu baik, tapi perbuatanmu itu terlalu kasar, tidak selembut Muhammad yang biasa memberi makanan untukku. Menangislah Abu Bakar pada saat itu. Diri Abu Bakar saja tidak mampu meniru kelembutan yang ada pada diri Nabi Muhammad. Sehingga orang tua Yahudi tadi bertanya, apakah engkau satu agama dengan agama Muhammad? Lalu Abu Bakar menjawab, ya, aku satu agama dengan agama Muhammad. Kalau demikian, masukkan olehmu akan aku ke dalam agama yang dianut Muhammad itu. Lalu Abu Bakar mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang Yahudi tadi masuk Islam. Masuk Islam orang Yahudi tadi dengan sebab kelembutan yang ada pada diri Nabi Muhammad. Maka ini adalah contoh toladan kepada kita. Kita perlu meniru tingkah-tingkah dan perbuatan Nabi, walaupun kita tidak akan sanggup seperti Nabi, tapi sedikit banyaknya kita meniru perbuatan dan tingkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui oleh Nabi Muhammad di satu saat nanti sebagai umatnya di akhir zaman. Maka cintailah Nabi Muhammad, ikutilah jejak-jejak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan hadis tadi, man ahabbani ma'i kana fil jannah, bermula siman yang mencintai akan aku,
maka siman tersebut bersamaku dalam syurga nanti. Mudah-mudahan kita menjadi siman ataupun menjadi seorang yang bersama Nabi di dalam syurga nanti. Maka kesimpulan daripada pembahasan saya adalah ikutilah jejak yang ada pada diri Nabi Muhammad dan cintailah Nabi Muhammad sepenuh hatimu agar kita bahagia di dunia dan di akhirat. Sekianlah pembahasan singkat daripada saya, mungkin bisa jadi bahan kajian ulang buat sejarah-sejarah Nabi Muhammad yang terdahulu. Mudah-mudahan iman kita menjadi kuat dengan kita tahu sedikit banyaknya sejarah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di lain kali kita akan mengutip lebih banyak sejarah-sejarah perjuangan-perjuangan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kekurangan dan kejanggalan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.